Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, kembali pada hari ini pada tanggal 15 Agustus 2021. Tidak terasa lebih dari 1 bulan, 1 tahun 3 bulan lebih saudara, kita di masa-masa ibadah secara online. Saudara terkasih dalam Tuhan, dan beberapa waktu yang lalu, hari Senin malam lalu, pemerintah melalui Menko Luhut Binsar Panjaitan mengumumkan bahwa PPKM diperpanjang 7 hari hingga 16 Agustus 2021. Saudara terkasih dalam Tuhan, esok hari kita akan mendengar lagi dari pemerintah pengumuman apa selanjutnya. Kita percaya segala sesuatu yang diupayakan dilakukan pemerintah yang terbaik buat kita sebagai warga negara Indonesia. Amin saudara terkasih dalam Tuhan. Dan kenapa saudara, karena Indonesia masih dalam darurat corona. Dan saya mau katakan juga, sekalipun kemarin kita mendengar di stasiun TV bahwa Gubernur DKI secara khusus mengatakan sudah terjadi pengurangan pemerintah secara COVID-19 secara aktif, sekarang tinggal sekitar 10.000 orang. Kalau sebelumnya 100.000 lebih, sekarang 10.000. Saudara terkasih dalam Tuhan, tetapi jangan kendor. Indonesia masih dalam darurat corona. Dan pemerintah mulai membuka tempat-tempat ibadah juga sudah mulai dibuka dengan ketentuan 25% dari kapasitas atau maksimal 20 orang. Dan mal-mal pusat perbelanjaan sudah mulai dibuka, yang bisa masuk hanya orang-orang yang sudah divaksin saudara terkasih dalam Tuhan, atau yang terpapar COVID belum 3 bulan saudara. Jadi dan tidak untuk bagi anak-anak di bawah 12 tahun, dan tidak untuk orang-orang lansia di atas 70 tahun. Tetapi saya mau ingatkan bahwa COVID-19 itu ada. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita harus senantiasa melaksanakan 3M sebagai protokol kesehatan yang adalah vaksin terbaik. Sekalipun saudara dan saya sudah divaksin 2 kali sekalipun, kita harus tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan menggunakan masker senantiasa menjaga jarak, dan senantiasa mencuci tangan sesering mungkin dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Saudara terkasih dalam Tuhan, pada tema pada minggu ini, pada hari ini, tema firman Allah adalah God is good all the time. Saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan itu baik setiap waktu. Katakan amin saudara. Tuhan itu baik setiap waktu. God is good all the time. All the time God is good. Tuhan baik setiap waktu. Ini ada lagunya, terkenal sekali pada tahun 90-an mungkin hingga sekarang. Damuan menuliskan lagunya, liriknya dan cuplikan lagunya luar biasa. God is good all the time. He put a song of praise this heart of mine. Tuhan memberikan lagu pujian-pujian dalam hati kita. God is good all the time. Tuhan sangat amat baik setiap waktu. Through the darkest night, melewati gelapnya malam, His light will shine. Terangnya bercahaya. Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Tetapi apakah benar bahwa Tuhan itu baik? Banyak orang bertanya-tanya, when love hard, ketika hidup kita terasa susah, sukar, kita tersakiti dan sangat sukar, di manakah Tuhan itu? Mungkin pada orang-orang khususnya yang pada saat ini mengalami problema luar biasa secara pribadi dalam kehidupan mereka. Di manakah Tuhan? Aku berdoa, Tuhan tidak menjawab-jawab. Di manakah Tuhan? Kenapa aku masih susah sekarang ini? Tidak sedikit orang bertanya, where is God in the midst of suffering? Di manakah Tuhan ketika terjadi kesusahan, kemiskinan, dan juga kelaparan? Tidak sedikit juga bahkan orang bertanya-tanya dan berkata, where is God in the coronavirus world? Di manakah Tuhan di masa-masa pandemi COVID-19 ini? Bahkan tidak sedikit orang yang berkata, percuma kita percaya kepada Tuhan, percuma kita percaya memiliki agama 1, agama 2, agama 3, agama apapun. Seolah-olah Tuhan tidak mendengar. Seolah-olah Tuhan tidak menjawab, seolah-olah Tuhan tidak menyembuhkan, seolah-olah Tuhan tidak memulihkan negeri bangsa kita, bahkan bangsa-bangsa di dunia ini. Di manakah Tuhan? Bahkan dia berkata, setiap orang kepercayaan
dia meninggal, pemuka-pemuka agamanya, di manakah Tuhan itu? Where is God in the midst of di manakah Tuhan ketika dunia ini sedang tergoncangkan? Banyak berbagai-bagai masalah. Tidak sedikit orang bertanya hal-hal itu. Apalagi khususnya kaum ateis berkata tidak ada Tuhan. COVID-19 bukti tidak ada Tuhan. Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada surga dan neraka. Dan mereka berkata, God real or imaginative. Tuhan adalah sungguh nyata atau hanya dalam imajinasi saudara dan saya, imajinasi manusia. Adakah Allah itu? Saudara terkasih dalam Tuhan, saya mau katakan there are three kind of people. Ada tiga tipe orang. Yang pertama, those the make things happen. Orang-orang yang menciptakan segala sesuatunya itu menjadi ada. Those that watch things happen. Ada orang-orang yang hanya melihat itu terjadi. And those who don't know what's happening. Dan ada orang-orang juga yang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mungkin bagi orang kelompok yang ketiga, orang yang di dalam pedalaman tidak mendengar mengenai COVID-19, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mungkin orang-orang yang melihat yang sedang terjadi hanya bisa melihat. Tetapi ada banyak orang yang sedang melakukan segala sesuatunya supaya bisa berakhir atau terjadi. Dan dari sebuah pernyataan ini timbullah sebuah pernyataan dan keyakinan bahwa segala sesuatunya itu adalah penciptanya, ada penciptanya, saudara. Ketika engkau membaca firman Allah yang sudah dicetakkan ini, saudara, Alkitab saudara dan saya, itu ada yang menuliskannya, itu ada yang mencetaknya, itu ada yang mencoba untuk mendistribusikannya, sehingga saudara dan saya bisa memilikinya. Demikian alam semesta ini pasti dan saya sangat amat yakin ada penciptanya, bukan hanya terjadi seperti teori-teori Big Bang teori. Bahwa ada suatu ledakan besar sehingga terciptalah planet-planet dan bumi semuanya, saudara. Bukan. Tetapi ada penciptanya. God creator and Lord of all things. Kita bisa melihat dalam Kejadian 1:13 mengenai penciptaan alam semesta itu. Tetapi saya tidak akan membaca hal firman Tuhan ini. Itu di saat-saat kalau kita membaca mulai daripada alam ciptakan terjadinya terang, terjadinya Tuhan membuat langit dan bumi, Tuhan memisahkan air dan daratan, Tuhan menciptakan binatang-binatang, burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, semua Tuhan ciptakan. Sehingga yang terakhir, ketika semuanya sudah, manusia yang terakhir diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. The struggle is real. Masalah-masalah sungguh nyata. Tetapi Tuhan pun adalah Tuhan yang nyata, oleh saudara. God is good all the time. Saudara terkasih dalam Tuhan, yang pertama mengenai Allah itu baik kita tahu dalam kitab Kejadian 3 ketika manusia jatuh dalam dosa. Tuhan pada mulanya menciptakan manusia sempurna, saudara. Tetapi apa yang terjadi dalam Kejadian 3 ini ternyata Roma 5:15 berkata, karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika pelanggaran terjadi, ketika Tuhan berfirman semua buah-buahan dari pohon di taman Eden boleh kau makan kecuali buah dari pohon pengetahuan baik dan buruk. Tetapi ketika manusia melanggar, ketika manusia dia memakan buahnya, ketika manusia dia tergoda oleh iblis melalui ular, dan semua orang sudah di dalam dosa. Inilah iman Kristen. Dan dikatakan Roma 6:23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Setiap manusia sudah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Tidak mungkin ada orang yang berdosa dapat berjumpa,
dapat mencari Tuhan yang kudus, tidak ada selain daripada yang kudus datang kepada kita yang berdosa. Dan dikatakan hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Saudara terkasih dalam Tuhan, pelanggaran, kata pelanggaran dalam Roma 5 ayat 15 ini diterjemahkan, tolong diklik. Diterjemahkan dengan sebuah kata paratoma, yaitu pelanggaran, yaitu dosa. Dan juga kata dari Roma 6:23 upah dosa. Dosa itu jika diterjemahkan dalam bahasa Yunani-nya, bahasa aslinya saudara, adalah hamartia. Hamartia itu saya melihatkan ada penggambaran saudara. Ada gambaran busur, ada anak panah yang tujuannya ke sebuah target di titik kuning. Tetapi amartia artinya tidak bisa mencapai titik kuning itu. Segala sesuatunya melenceng. Artinya apa? Dosa adalah pelanggaran. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, seharusnya manusia tujuan hidupnya mengarahkan taat kepada perintah Tuhan. Tetapi yang terjadilah hamartia, melenceng. Begitu banyaknya ibaratnya apa yang saudara dan saya lakukan, perbuatan baikmu itu adalah melenceng di mata Allah. Segala sesuatunya tidak sesuai dengan tujuan Allah. Dan itulah arti kata dosa itu saudara. Hamartia, paratoma. Dan saudara terkasih dalam Tuhan, begitupun engkau mencoba dan tidak akan mungkin kepada titik tengah kuning sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan tujuan saudara dan saya, upah dosa ialah maut. You are and I belong to this place. Seharusnya saudara dan saya masuk dalam penginaian kekal, dalam neraka. Seperti Matius 13 mengatakan ayat 49-50. Demikianlah juga pada akhir zaman malaikat-malaikat akan datang memusnahkan orang jahat dari orang benar, memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat itu ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Anda dan saya seharusnya masuk dalam penganiayaan kekal yang tiada akhirnya. Tetapi God is good. Allah itu baik. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan sangat amat baik. Karena Dia memberikan Kristus Yesus turun dari singgasana surga untuk menebus saudara dan saya. Sebab iman Kristen bukanlah iman keselamatan timbangan seperti yang sering kali saya katakan. Begitu banyaknya dosa, tetapi kalau ada kebaikan kita lebih banyak, akan kita masuk surga. Bukan begitu iman percaya Kristen. Tetapi anugerah keselamatan seperti Roma 10 ayat 9-10 katakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara terkasih, inilah iman percaya orang Kristen. Percaya kepada firman Allah, firman yang telah menjadi manusia, yaitu Kristus Yesus. Dan dikatakan yang diselamatkan adalah kita yang percaya kepada Kristus. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, saudara dan saya, sekalipun engkau harusnya binasa dalam neraka penganiayaan yang kekal tiada batasnya. Tetapi ketika engkau percaya, engkau dibenarkan.
dengan mulut kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, diselamatkan. Itulah saya katakan Tuhan itu sangat amat baik. Tuhan sangat amat baik. 1 Petrus 1 ayat 18-19 juga menuliskan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Sebelum saudara dan saya mengenal Kristus, hidup saudara dan saya adalah dikatakan hidup yang sia-sia. Apapun yang kau perbuat, kebaikan apapun, semua adalah sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana. Saudara ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara, Tuhan dikatakan di sini pada zaman dahulu orang-orang Israel, mereka ketika ada pengampunan dosa dilambangkan dengan menyembelih anak domba untuk pengampunan dosa. Kristus dilambangkan seperti itu. Sesungguhnya anak domba adalah lambang dari kematian Kristus yang dikorbankan buat saudara dan saya. Darah yang mahal. Saudara terkasih dalam Tuhan, bukan berapa lama saudara sudah masuk gereja engkau diselamatkan. Bukan berapa lama engkau melayani Tuhan dengan memainkan puji-pujian. Bukan berapa lama engkau melayani Tuhan memainkan alat musik atau menjadi worship leader, singer, atau juga pemberita firman Tuhan. Tetapi kalau sekalipun engkau belum pernah berkata dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, aku orang berdosa, masuklah menjadi Tuhan satu-satunya juru selamat hidupku, engkau belum memiliki kepastian keselamatan. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau engkau ada di antara engkau saat ini, setelah ini engkau berdoa, Tuhan ampuni segala dosaku, aku tahu aku perlu juru selamat. Masuklah dalam hatiku menjadi Tuhan satu-satunya juru selamat pribadi dalam hidupku. Engkau menjadi orang-orang yang dibenarkan. Dan engkau dan saya berkata, God is good. Tuhan itu sangat amat baik. Kristus menderita di atas kayu salib, menerima penganiayaan sebelum di atas kayu salib, menggantikan saudara dan saya yang harusnya dianiaya dalam api neraka. God is good. Tuhan itu baik. Tuhan itu sangat amat baik dalam setiap waktu. Seperti tadi di awal saya berkata, ada orang bertanya, tidak sedikit orang bertanya, when life hard, begitu hidup begitu sukar, disakiti, dan hidup itu begitu sulitnya, is difficult, where is God? Di manakah Tuhan itu? Dan tidak sedikit orang bertanya, di manakah Tuhan di tengah-tengah kemiskinan, di tengah-tengah kelaparan? Dan tidak sedikit pula orang bertanya-tanya, di manakah Tuhan di masa-masa dunia ini mengalami coronavirus pandemic? Di manakah Tuhan in a messed up world, dunia yang sedang kacau ini? Saudara terkasih dalam Tuhan, Kejadian 1 ayat 26-27 firman Allah berkata, kemudian berkatalah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Tuhan hendak menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Harus saudara dan saya garis bawahi, inilah the purpose of your life. Tujuan hidupmu yang Tuhan kehendaki adalah menjadi serupa dengan Allah. Tuhan mau tulis katakan menurut gambar dan rupa kita. Tetapi di ayat 27 dikatakan dengan jelas, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Dan diulang lagi, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka.
Ada satu miss apa yang Tuhan buat itu. Firman Allah berkata pada awalnya mereka hendak menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya, rupa Allah. Tetapi dengan jelas Alkitab menuliskan hanya menurut gambarnya saja. Ternyata rupa itu tidak bisa diciptakan, saudara. Tujuan hidupmu, the purpose of your life, menjadi seperti Kristus. Serupa dengan Allah. Tetapi sekali lagi, serupa dengan Allah bukanlah sesuatu yang dikatakan seperti instant food, seperti makanan yang sangat instan dapat diciptakan seketika saja. Tetapi ada sebuah proses dalam menjadi serupa dengan Allah, serupa dengan Kristus, saudara. Di LCD ada gambar sebuah tempat yang sangat ikonik di Jakarta, saudara. Tulisannya Pasar Baroe, Pasar Baroe. Ada tulisan juga, saya tidak terbaca dengan jelas tahunnya, 1800 berapa itu? 1820, saudara. Saya ingatnya saya ke sana pertama kali ketika saya masih kecil, mungkin sekitar usia 3 tahun, 4 tahun. Mungkin sekitar tahun 1979, saudara. Karena oma saya, jadi Ibu Rina punya mama itu punya toko di Pasar Baru, dan letaknya itu sangat amat strategis. Di pintu keluar, kalau ada mobil masuk, pintu keluar mobil, saudara. Sehingga begitu sangat amat ramai. Toko kue, toko roti. Pada zamannya itu dulu terkenal, saudara. Apalagi zaman Ibu Rina lebih terkenal. Haleluya. Toko kue Sputnik, saudara. Saya waktu itu sering sekali pergi kemana-mana sendiri, saudara. Walaupun masih kecil, mulai usia mungkin 6 tahun, saya udah biasa pergi sendiri di daerah toko di Pasar Baru. Pergi beli sepatu sendiri, ke toko sepatu cari sepatu sendiri, saudara, usia 6 tahun. Bawa uang pada waktu itu, saya ingat tidak sampai 10.000 bisa beli sepatu, saudara. Sepatu zaman dulu yang terkenal, sepatu bapau, saudara. Sepatu bapau seperti sepatu Shaolin doa. Harganya itu cuma sekitar 7 ribuan pada waktu masa itu, mungkin 6.000, saudara. Saudara, apa yang terjadi di toko ini semua sekarang sudah banyak berubah. Toko yang pada zaman dulu saya suka datang juga dengan ayah saya, dengan Pak Gembala. Ketika saya masih sangat amat kecil, biasanya jam 7 saya mulai bersama ayah saya, papa saya, dengan Pak Gembala ke toko, saudara. Tokonya tutup jam 9 malam, jam 10 malam. Tetapi sudah berubah. Dan tempat yang dulu tempat oma saya, orang tua saya berdagang itu sudah menjadi sebuah seperti gedung, saudara. Atau dikatakan seperti mall kecil, yaitu Metro Pasar Atom, saudara. Dan saudara terkasih, ketika engkau datang situ, masuk ke situ, dan tidak sedikit di situ ada tempat orang-orang yang sedang membuat atau merangkai atau menjadikan perhiasan-perhiasan emas dengan sangat amat baik. Kalau saudara perhatikan orang-orang tersebut, mereka mencoba untuk membuat emas itu begitu lentur untuk dapat dibuat atau diukir, atau sepertinya dicoba untuk sebagai seni yang nilainya sangat tinggi. Saudara terkasih dalam Tuhan, antar rantai dengan rantai dipasangkannya, dibuatnya seperti sangat menarik. Tahukah saudara, dalam proses itu bahwa mereka menggunakan api yang sangat amat panas. Emas itu ditimpa dengan palu dan berkali-kali diapikan, ditimpa dengan palu, diapikan, sehingga akhirnya emas itu menjadi bentuk yang sangat amat indah, seperti keinginan orang ingin memilikinya, saudara.
Begitupun dengan kehidupan saudara dan saya. Engkau dan saya menjadi serupa dengan Kristus tidak bisa instan, tetapi engkau akan menjadi serupa dengan Kristus ketika masalah-masalah itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Menimpa Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Ketika engkau taat dan setia, ketika engkau taat dan setia, ketika engkau taat setia sampai akhirnya engkau menjadi yang berharga di hadapan Tuhan. Kau sangat berharga di hadapan Tuhan dan indah dalam hadapan Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, baru kemarin saya mengikuti sebuah acara Zoom, Nothing is Impossible. Dan ada sebuah kesaksian dari seorang yang usianya lanjut 75 tahun. Dia adalah seorang pelayan Tuhan. Dan dia mengatakan saya sering melayani biasanya di rumah-rumah duka. Dan satu ketika dikatakan ketika akhir Januari atau mulai awal Februari dia merasakan tubuhnya itu lemas dan panas. Di usia yang lanjut biasanya orang berkata tidak mungkin bisa lewat. Di usia 75 tahun. Lalu dikatakan dia dibawa ke rumah sakit pertama PCR di Husada di Jakarta bersama dengan istrinya. Di PCR ternyata hasilnya positif COVID-19. Lalu dia mencari rumah sakit Hermina di Kemayoran. Ternyata harus menunggu, dikatakan pada waktu itu harus menunggu di IGD dengan kursi roda saja, tidak ada ranjang 3 hari. Lalu dia katakan saya nggak bisa di situ, dia akan pindah lagi cari tempat lagi. Sehingga capai di rumah sakit di daerah Jakarta Timur, Kelapa II, yang secara khusus untuk COVID-19. Dan dikatakan dia di sana selama 30 hari di ICU. 35 hari di ICU, total 51 hari di rumah sakit. Dan 13 hari dikatakan dia dimatikan. Artinya dia tidak sadarkan diri sengaja. Dan sebelumnya dikatakan dia ditawarkan karena saturasinya sudah sangat amat rendah, saturasi oksigen. Dan juga dikatakan ditawarkan oleh dokter untuk menggunakan ventilator, disuruh tanda tangan. Dia tidak mau. Karena dia sering mendengar bahwa orang-orang yang biasa menggunakan ventilator langsung tidak lama meninggal. Lalu dia berkata, sepertinya ada suara yang berkata kepada saya pada saat itu. Setelah dokter lewat, ada suara yang berkata, kan lebih enak kalau engkau meninggal dengan tenang. Lalu dia bilang panggil suster, suster mana dokter yang tadi itu, saya mau tanda tangan. Saya mau tanda tangan saja. Lalu dia tanda tangan, saudara. Lalu juga lehernya dibolongin, saudara, untuk terima makan. Untuk reak-reak dikeluarkan dari sana. Selama 13 hari dalam benar-benar sepertinya mati, dia didatangi oleh teman-teman yang sudah lama meninggal, saudara. 2 temannya, satu dari Amerika dikatakan dia nyata sepertinya. Dan ada satu teman saya juga dikatakan datang, orang yang sudah meninggal datang. Lalu dia teringat akan firman Tuhan seperti yang berkata kepada dia, mengapa engkau berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan, tapi engkau tidak pernah melakukan apa yang aku kehendaki. Saudara, begitu banyaknya saudara dan saya tahu akan firman Tuhan. Tuhan tanyakan kepada saudara dan saya, apakah engkau melakukan firman-Ku? Dia orang yang membagikan firman. Khususnya seringkali di ibadah-ibadah penghiburan. Lalu di hati kecil dia bernyanyi. Seperti
Seperti lagu yang kita sering dengar di rumah-rumah duka. Tangan Tuhan sedang mereda. Bahkan suatu ketika istrinya sudah tahu, saudara. Istrinya yang waktu itu menjadi panik, sangat amat panik. Karena setiap kali dokter menghubungi dia, senantiasa dan dia hanya di rumah sendirian. Istrinya isolasi mandiri di rumah, saudara. Ketika mulai istrinya sepertinya sudah mempersiapkan, dikatakan, saya sudah mempersiapkan buat tempat kuburannya. Sudah siapkan baju-baju, jas-jas sudah disiapkan, saudara. Sudah disiapkan semua. Hamba tadi bercerita. Dan dia di dalam hal itu, dia melihat-lihat catatan-catatan khotbah suaminya, ternyata itu tentang iman. Dia berkata, dia berbalik, saya mau suami saya sembuh, dia berdoa kepada Tuhan, biar Tuhan jawab. Si suami hanya, dia berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, intinya orang itu sembuh. Sekalipun usia 75 tahun, sekalipun dirawat selama 51 hari, sekalipun 30 hari dalam ICU, sekalipun 13 hari dimatikan, saudara. Tetapi kalau Tuhan tidak berkehendak pulang, tidak akan pulang, saudara. Amin, saudara. Jangan engkau takut, saudara, apapun terjadi dalam hidup kita. Jangan engkau takut. Tuhan masih izinkan. Saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan itu sangat amat baik. Ingatlah 1 Korintus 10:13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kemampuanmu. Garis bawahi bahwa Allah setia, tidak akan membiarkan engkau dan saya dicobai melampaui kekuatan saudara dan saya. Amin, saudara. Pada waktu kamu dicobai, Allah akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Dan ketika engkau dapat menanggungnya, engkau menjadi murni di hadapan Tuhan. Engkau menjadi orang-orang yang setia, tidak meninggalkan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, engkau dapat berkata, sekalipun aku sakit luar biasa, tetapi Tuhan sangat amat baik dalam segala sesuatu. Kadang-kala kita berkata, God is absent in the way we most desire. Allah tidak hadir di mana kita biasanya apa yang hal kita inginkan. But present, tetapi Allah hadir in the way of most required. Ketika saat-saat kita butuhkan. Saudara terkasih dalam Tuhan, Allah itu sungguh sangat amat baik. Sebelumnya saya akan mengakhiri sebuah kesaksian apa yang terjadi dalam kehidupan saya, saudara, di masa COVID-19. Mungkin saya belum pernah menceritakan secara detail ya, saudara. Pada tanggal 14 Juni 2021 saya ada pertemuan para pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Ada sekitar 20 orang tetapi melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Memang pagi hari ketika saya sebelum pertemuan, saya merasa tubuh saya sudah kurang enak, tetapi saya memaksakan diri. Dari pagi hingga sore hari pada tanggal 14 Juni hari Senin itu, dan pulang saya tidak berjumpa dengan istri dan anak-anak, tidak berjumpa. Saya mulai langsung mandi seperti biasanya kalau masa pandemi ini kita dari luar nyampe rumah langsung mandi, saudara. Mandi ketika saya ambil gayung pertama, tubuh saya menggigil, saudara. Saya minta air panas, lalu sebagai air panas, lalu saya telepon istri saya katakan, saya nggak enak badan nih, lebih baik saya isolasi mandiri ke lantai 2 di tempat ibadah gereja ini, saudara. Kelar tidur di situ, saudara. Malamnya saya mulai demam, besokannya demam lagi, naik turun, besokannya demam lagi, lalu saya di PCR, saudara. PCR-nya negatif, saudara. Pada tanggal 16, 2 hari kemudian, negatif. Dan kemudian apa yang terjadi pada tanggal 19, saya masih ada batuk-batuk juga. Saya coba PCR mandiri juga, saudara. PCR mandiri, lalu hasilnya itu ternyata positif, saudara.
Lalu saya datang ke puskes untuk benar-benar di swab PCR, saudara. Kalau tadinya hanya antigen, bukan PCR, maaf, tadinya antigen secara pribadi, saudara. Ada orang yang kasih alatnya untuk mencobanya. Apakah positif atau negatif? Kalau tanggal 16 saya negatif, colok sendiri, saudara. Dan tanggal 19 colok sendiri, positif, saudara. Dan sorenya langsung saya ke puskesmas kecamatan dan dicek untuk ambil PCR, saudara. Dan kemudian hasilnya baru 2-3 hari kemudian. Dan dinyatakan ternyata positif. Sekalipun sepertinya saya tidak demam lagi, saudara. Dan istri, anak-anak semua dicek. Pada tanggal 21-22 ternyata mereka pun mulai positif, saudara. Lalu apa yang terjadi, saudara terkasih dalam Tuhan? Mau saya katakan apapun yang terjadi, jangan engkau takut, jangan kau khawatir, saudara. Tuhan itu sangat amat baik. Sekalipun Tuhan izinkan saya dalam sakit penyakit, mengalami COVID, saya tahu apa artinya begitu tubuh begitu sakitnya, menggigilnya, naik turun, saudara terkasih dalam Tuhan. Tetapi saya mau katakan Tuhan sangat amat baik. Amin, saudara. Obat-obatan ada orang yang memberikannya, saudara. Bahkan obat-obatan yang sukar sekalipun bisa orang kasih. Alat-alat untuk antigen ada orang kirimkan, saudara. Madu-madu yang harganya mahal jutaan rupiah, saudara, Tuhan berikan melalui orang mengirimnya. Obat-obatan yang sulit sekalipun ada orang mengirimin saya, saudara. Orang tersebut saya tidak kenal. Saya cuma cerita ke satu orang itu, teman saya cerita ke orang lain. Lalu dia memberikannya kepada saya aturan minumnya, saudara. Untuk dosis untuk 4 orang tepat, 5 orang, saudara. Bisa seperti itu, Tuhan izinkan semua. Padahal kalau beli obat-obatan itu jutaan rupiah dan harganya sangat amat mahal. Vitamin-vitamin yang sekarang yang terakhir nggak ada, susah, itu saya semua dapat, saudara. Bahkan saya sampai sudah dapat yang sukar untuk ditemukan obat itu, sampai ada ketua dari BPD, Badan Pengerja Daerah Kerja Bakti Indonesia, menelpon saya, saudara. Pak Erik, kita ada obat ini, Pak. Bapak mau nggak, Pak, dipakai, Pak? Saya kirim, Pak, khusus buat hamba Tuhan saja. Saya katakan, puji Tuhan, Pak, terima kasih. Saya udah nerima, ada yang kasih. Berikan saja kepada orang yang memerlukan, Pak. Benar, Pak Erik, saya konfirmasi ya. Jadi Pak Erik nggak mau untuk berikan kepada orang lain. Puji Tuhan, udah ada, Pak. Saya udah dikasih tahu cara minumnya, juga saya dikasih tahu. Tidak setiap hari, berapa kali. Oke, Pak Erik, kalau gitu saya salurkan buat orang yang memerlukan saat ini. Karena pada masa itu tidak sedikit pendeta-pendeta, saudara, yang mengalami, Tuhan izinkan mengalami COVID-19. Tuhan itu sangat amat baik, saudara. Akhirnya semua boleh berlalu. Dan kita boleh menceritakan Tuhan sangat amat baik. Roma 8 ayat 18, sebab aku yakin, Paulus katakan, bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada saudara dan saya. Amin, saudara. Hidup kekal tidak dapat dibandingkan dengan hidup saudara dan saya yang hanya sementara di dunia ini. Sebab firman Allah berkata, Filipi 3 ayat 20, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga Kristus menantikan, kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. My home is in heaven. Rumah saya, rumah saudara dan saya sebagai orang-orang percaya kepada Kristus adalah di surga. We are just traveling through this world. Kita hanya menjelajahi, melewati dunia ini saja, saudara. Katakan amin. Tuhan itu sangat amat baik. Dua hal penting, Tuhan itu sangat amat baik, saudara. Setiap waktu Tuhan itu baik. Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Dia memberikan dirinya, Kristus Yesus, mati atas kayu salib menebus saudara dan saya, supaya percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. God is all good all the time. Tuhan selalu sangat amat baik buat saudara dan saya. Dan yang kedua, pertolongan Tuhan selalu tersedia buat saudara dan saya.
Ingatlah, my home is in heaven. Rumah engkau dan saya di surga. We are just traveling through this world. Inilah yang dikatakan seorang Billy Graham. Mari kita pejamkan mata, kita bersyukur atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Sungguh engkau sangat amat baik dalam segala sesuatu. Engkau sungguh sangat amat baik karena kasih karunia-Mu. Engkau memberikan kami kepastian keselamatan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Dimanapun engkau berada, inilah iman Kristen. Kalau engkau belum pernah menerima sekalipun Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, saat inilah saat yang tepat. Berdoa kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku orang berdosa. Katakan dengan mulutmu, sehingga kau mendengar di telingamu berkata, Tuhan Yesus, aku orang berdosa. Ampuni aku. Masuklah menjadi Tuhan dan satu-satunya Juru Selamat dalam hidupku. Maka engkau pada saat ini juga adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Kristus dan berhak dalam kerajaan Allah, dalam surga yang mulia. Itulah iman Kristen. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan ketika engkau telah mengatakan itu. Bukan berapa lama engkau sudah bergereja, bukan berapa banyak online yang engkau ikuti, engkau tonton video-video khotbah-khotbah Kristen. Tetapi ketika engkau mengatakan, aku orang berdosa, aku butuh Juru Selamat, masuklah Kristus Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadiku satu-satunya. Engkau diselamatkan. God is good all the time. Tuhan sangat amat baik. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Sekalipun mungkin engkau pikir sangat amat lambat, Dia tidak pernah terlambat. Saya mau berdoa dimanapun engkau berada saat ini yang mengalami perbeban berat, datang khusus kepada Tuhan. Saat sekarang ini dimanapun waktu engkau melihat acara ini, berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong aku Tuhan. Pergumulanku berat, sakit penyakitku, pergumulan ekonomi di masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan, engkau dengar setiap orang yang menjerit di dalam hati mereka, memerlukan engkau. Genapkanlah firman-Mu. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Allah sumber pertolongan, sumber perlindungan, sumber berkat, sumber kesembuhan tercurah atas engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Utraikan siap firman Allah ini dalam hati kami. Senantiasa kami berkata, God is good all the time. All the time God is good. Tuhan sangat baik setiap waktu. Setiap waktu Tuhan sangat baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur atas firman Allah ini. Haleluya. Dimanapun kita berada yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.